Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heka Alfafa dari kelas KP 4C. Di sini saya ingin mengerjakan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Dakwah dengan dosen pembimbing Bapak Galuh Abdi Nugraha. Mungkin langsung saja kita ke teknis UASnya. Soal yang pertama adalah peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Administrasi dakwah adalah suatu proses dan kumpulan kegiatan yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam tugas-tugas dakwah, melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, terutama dalam konteks dakwah yang dilakukan di masjid dan acara keagamaan lainnya. Administrasi dakwah tidak terbatas pada kegiatan berdakwah di acara keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga agama atau kantor kementerian agama. Sebenarnya administrasi dakwah adalah ilmu yang berkaitan dengan pengorganisasian dakwah Islam di masjid atau di tempat dakwah Islam lainnya, dengan tujuan mencapai tujuan dakwah itu sendiri di tempat-tempat penyelenggaraan keagamaan tersebut. Jika sistem berdakwah dalam kegiatan ini baik, maka kemungkinan agama Islam di negara tersebut juga akan menjadi lebih baik dan maju. Namun jika sistem berdakwah kurang baik, maka kemajuan umat muslim di negara tersebut juga kemungkinan besar akan terhambat. Mungkin langsung saja kita ke penjelasan dari tahap-tahapan yang tadi saya sebutkan di atas. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah langkah persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Proses penyusunan rencana melibatkan langkah-langkah seperti mengumpulkan data, menganalisis data, mencatat informasi, dan merumuskan keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan kegiatan penyusunan rencana untuk membentuk hubungan kerja antara individu dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, pengorganisasian dapat dianggap sebagai fungsi perencanaan. Dalam perencanaan dilakukan pengelompokan bidang kerja dalam suatu lingkup kegiatan tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang jelas antara bidang kerja satu dengan yang lainnya, serta memastikan bahwa setiap bidang tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang ketiga adalah bimbingan. Bimbingan adalah mengidentifikasi akar permasalahan utama sehingga permasalahan terkait lainnya juga dapat dipecahkan. Jika perlu melakukan koreksi tersebut harus dilakukan untuk kepentingan organisasi dan bukan untuk mencari kesalahan individu. Yang keempat adalah pengordinasian. Pengordinasian diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dalam pekerjaan, delegasi wewenang, dan menyelesaikan masalah dalam sebuah organisasi. Ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi antara semua orang yang terlibat dalam organisasi. Yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi dalam administrasi dakwah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Komunikasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi yang jelas dan tepat antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dakwah. Informasi mengenai program dakwah, kegiatan dakwah, target audiens, dan perkembangan terkini dapat disampaikan dengan baik melalui komunikasi yang efektif. Yang keenam adalah pengontrolan. Peran pengontrolan administrasi dakwah sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Pengontrolan administrasi dakwah dapat melibatkan proses pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian kegiatan dakwah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan efisien. Yang ketujuh adalah penilaian. Penilaian dilakukan secara teratur agar dakwah dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam semua aspek administrasi. Penilaian ini juga perlu didukung oleh fakta-fakta yang dapat mengarahkan pada perubahan positif dan memberikan panduan terbaik untuk pengambilan keputusan. Lanjut kita ke soal yang kedua. Format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Seiring dengan perubahan zaman, administrasi dakwah perlu mengembangkan dan menyesuaikan formatnya dengan perubahan dalam lingkungan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Beberapa bentuk manajemen dakwah yang relevan dalam menghadapi perkembangan zaman antara lain adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dakwah menjadi sangat penting.
Hal ini mencakup penggunaan situs web, media sosial, aplikasi seluler, dan platform online lainnya untuk menyebarkan pesan dakwah, berinteraksi dengan publik, dan mengatur kegiatan dakwah. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk pengelolaan data, menerima masukan dari masyarakat, serta pemantauan dan pelaporan hasil kegiatan dakwah. Yang kedua, sistem manajemen konten. Dalam administrasi dakwah, memiliki sistem manajemen konten yang efektif menjadi penting. Hal ini mencakup pengaturan, pencatatan, dan distribusi berbagai materi dakwah seperti artikel, audio, video, dan presentasi. Dengan sistem manajemen konten yang baik, informasi dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah dan teratur. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan staf. Dalam hal pengelolaan dakwah, penting untuk menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan staf ini. Mencakup pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi, manajemen operasional, komunikasi yang efektif, dan keterampilan terkait lainnya. Dengan memiliki sumber daya manusia yang profesional dan terlatih, pengelolaan dakwah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, kerjasama dan kemitraan. Dalam pengelolaan dakwah, kerjasama dan kemitraan dengan entitas eksternal seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dakwah. Bekerja sama dengan pihak-pihak ini dapat membantu menyebarkan pesan dakwah, mencapai audiens yang lebih luas, dan menarik sumber daya tambahan. Yang keempat atau lima, evaluasi dan pemantauan. Administrasi dakwah harus mencakup evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan melakukan pemantauan yang baik, dapat diketahui keberhasilan dan kelemahan administrasi dakwah, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi ini juga membantu mengukur dampak dan efektivitas program dakwah. Secara keseluruhan, dengan mengadopsi teknologi informasi, mengimplementasikan sistem manajemen konten yang efektif, melakukan pelatihan dan pengembangan staf, menjalin kerjasama dan kemitraan, serta melaksanakan evaluasi dan pemantauan yang baik, administrasi dakwah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dakwah mengikuti perkembangan zamannya. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Muhammad Eka Afafa, KPI 4C, NIM 12 14 tahun 297, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.